Kembalinya Dewa Perang. Bab 361. Di dalam ruang teknologi pemantauan kantor polisi Laut Cina Timur. Semua orang sangat sibuk, memeriksa rekaman pengawasan di sekitar villa keluarga Lin. Mereka tidak berani menentang perintah dari atasan, jadi semua orang yang sudah selesai bekerja pulang tetap tinggal untuk bekerja lembur. Banyak petugas polisi sudah mulai mengeluh. Aku benar-benar tidak tahu apa yang salah dengan bos kita. Dia hanya CEO sebuah perusahaan kecil. Dia baru pergi selama 1 jam. Mungkin dia mabuk dan berkeliaran di suatu tempat. Apakah kita benar-benar perlu bersusah payah mencarinya? Siapa yang bisa membantah itu? Tapi kita hanyalah prajurit rendahan. Siapa yang berani menentang perintah dari atasan? Kurasa kau sebaiknya menerima takdirmu dan mencari tahu kemana Tuan Lin pergi. Petik 2. Sejumlah petugas polisi yang berdiri di depan kamera pengawasan memang menyampaikan beberapa keluhan, tetapi mereka tetap menatap layar dengan saksama, tak berani berkedip sedetik pun, seolah takut ketinggalan sesuatu. Meskipun mereka memiliki emosi masing-masing, kali ini, bahkan kepala kepolisian dan kepala berbagai distrik kepolisian pun hadir di kantor polisi. Mereka tidak berani lalai sedikit pun, karena jika terjadi sesuatu yang benar-benar salah, mereka akan berada dalam masalah besar. Pihak berwenang yang lebih tinggi menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Meskipun mereka memiliki keluhan, mereka tidak berani lengah sedikit pun. Setelah setengah hari mencari, perhatian semua orang tertuju pada sebuah mobil van berwarna perak. Namun, mobil van itu tidak memiliki plat nomor dan menghilang di jalan. Sementara itu, Chen Xiao pulang mengendarai mobil. Anan menangis sangat sedih, dan ketika dia melihat Chen Xiao, dia segera menghampirinya. Ayah, tolong selamatkan ibu. Dia diculik oleh orang jahat. Ekspresi Chen Xiao sedikit melunak, dan dia menatap Anan, bertanya, Anan, apa yang terjadi? Cepat beritahu ayah. Sepertinya Anan tahu sesuatu. Chen Xiao sangat cemas dan hanya bisa menaruh semua harapannya pada Anan. Waktu adalah uang. Jika Lin Qingya benar-benar diculik, kita harus menemukannya secepat mungkin. Jika tidak, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi? Ayah, aku pergi menjemput ibu dan melihat sekelompok orang menarik ibu keluar dari mobil dan menyeretnya ke dalam mobil mereka. Mendengar itu, ekspresi Chen Xiao berubah menjadi sangat muram. Chen Xiao sebelumnya mengira Lin Qingya tidak kembali karena suatu alasan, tetapi tampaknya dia memang diculik oleh seseorang. Anan, apakah kamu melihat dengan jelas siapa yang membawa ibu pergi? Chen Xiao bertanya dengan lembut, tidak ingin menakut-nakuti Anan. Namun di dalam hati Chen Xiao, amarah sudah membara. Lin Qingya adalah istrinya, seseorang yang sangat ia sayangi, tetapi sekarang, seseorang berani menculiknya. Aku tidak sempat melihat dengan jelas seperti apa rupa mereka, tapi aku mengambil foto dengan ponsel yang ditinggalkan ibuku. Saat Anan berbicara, dia mengambil jam tangan pintarnya dan menyerahkannya kepada Chen Xiao. Chen Xiao dengan cepat melepas jam tangan pintarnya dan melihat-lihat foto-foto di dalamnya. Mobil van dalam foto tersebut tidak memiliki plat nomor. Hanya kelompok orang ini yang mengenakan setelan hitam, pakaian mereka sangat rapi. Namun, salah satu dari mereka hanya sedikit mengangkat kepalanya, wajahnya tidak sepenuhnya terlihat dalam foto tersebut. Jelas terlihat bahwa mereka adalah pria-pria yang kuat dan sehat. Lin Qingya telah pingsan karena dipukul oleh mereka dan sedang dibawa ke dalam mobil. Chen Xiao sangat yakin bahwa Lin Qingya memang telah diculik. Anan, kamu tinggal di rumah bersama nenek dan kakek dan tunggu aku. Aku pasti akan membawa ibu kembali dengan selamat. Chen Xiao dengan lembut menghibur Anan, tanpa menunjukkan tanda-tanda badai yang berkecamuk di dalam dirinya. Anan sangat bijaksana dan mengangguk setuju. Pasangan Lin Yaohua di sampingnya menatap Chen Xiao, wajah mereka penuh kekhawatiran. Chen Xiao, jika memang tidak ada cara lain, bisakah kau kembali ke keluargamu dan memohon untuknya? Lihat apakah keluarga Chenmu dapat menggunakan koneksi mereka untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang menculik Qingya. Semua orang bilang kau tidak berguna, tapi Qingya selalu berada di sisimu, tidak pernah meninggalkanmu. Kali ini Qingya dalam kesulitan, kau harus menemukan cara untuk membantunya. Sekarang, kedua tetua itu hanya bisa menaruh semua harapan mereka pada menantu laki-laki yang tidak terlalu mereka sukai ini. Bab 362. Sebelumnya, kedua tetua berharap Lin Qingya dapat segera menceraikan Chen Xiao dan memutuskan semua hubungan. Namun setiap kali, Lin Qingya menolak dengan tegas. Bahkan ketika orang lain menyebut Chen Xiao tidak berguna, meskipun Lin Qingya tidak membantah mereka secara langsung, dia berulang kali menekankannya di depan mereka berdua. Chen Xiao bukanlah orang yang tidak berguna. Lin Qingya sangat mempercayai Chen Xiao, dan meskipun mereka tidak mengetahui alasan pastinya, kedua tetua itu hanya bisa mempercayai putri mereka sekali ini saja. Ayah, ibu, jangan khawatir, aku pasti akan membawa Qingya kembali dengan selamat. Setelah mengatakan itu, Chen Xiao berbalik dan pergi. Chen Xiao mengunggah foto-foto yang diambil Anan ke ponselnya, lalu meneruskannya ke Guo Yue. Ah Yue, segera suruh seseorang menyelidiki mobil di foto itu. Dari mana asalnya dan kemana tujuannya? Dan wajah buram di foto itu, aku perlu tahu segalanya tentang dia. Aku perlu menentukan lokasinya dalam waktu 2 jam. Suara Chen Xiao sangat dingin, dengan nada yang menusuk. Bahkan melalui telepon, Guo Yue bisa merasakan dinginnya kata-kata Chen Xiao.
Dia tidak berani lalai sedikit pun. Ya, saya akan segera menyelidiki. Chen Xiao berdiri di luar villa, memancarkan aura dingin. Pikirannya berpacu, mencoba mengingat siapa yang mungkin bersekongkol melawan Qingya. Tak lama kemudian, semua kamera pengawasan di kantor polisi diaktifkan. Telepon di kantor pemimpin tertinggi itu terhubung langsung ke kantor polisi. Anda harus menemukan lokasi dan informasi pasti Lin Qingya dalam waktu 2 jam, atau lupakan saja posisi resmi Anda. Pemimpin tertinggi itu berbicara dengan tegas, memberi mereka perintah langsung dan lugas. Para petugas polisi yang agak lalai dan menyimpan dendam merasakan merinding dan menyadari keseriusan berita tersebut. Tampaknya memang telah terjadi sesuatu yang penting. Oleh karena itu, semua orang di kantor polisi menangguhkan semua tugas lain dan fokus pada pemantauan dan pencarian pergerakan sebuah van yang mencurigakan. Di kota Donghai, transportasi sangat nyaman dan jaringan pengawasan sangat padat. Oleh karena itu, semua petugas polisi telah mulai melakukan pencarian rekaman pengawasan. Meskipun mobil itu tidak memiliki plat nomor, kami dapat melihat bentuk spesifik mobil tersebut, dan di dalam mobil, kami samar-samar dapat melihat wajah yang agak lebih jelas. Dalam sekejap, semua orang dimobilisasi. Bahkan keluarga beberapa pejabat penting di kota Donghai pun dapat merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, karena keluarga mereka sangat sibuk dan tidak dapat pulang ke rumah. Bahkan di dalam kompleks keluarga Lin Yaozong merasakan rasa ingin tahu. Dia baru saja sampai di rumah setelah pulang kerja ketika dia bergumam kepada istrinya, "Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi semua eksekutif senior di perusahaanku dipanggil untuk rapat hari ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi banyak karyawan yang ditugaskan ke kantor polisi. Mungkinkah ada kasus besar yang terjadi di kota Donghai?" Tanya istrinya. Sebagai seorang wanita, dia tidak peka terhadap informasi politik semacam itu dan hanya menebak begitu saja setelah mendengar kata-kata Lin Yaozong. Lin Yaozong menggelengkan kepalanya perlahan, di hadapan para pemimpin berpangkat tinggi ini, saya hanyalah orang biasa. Saya hanya mendengar bahwa para petinggi telah memberikan perintah tegas untuk menemukan orang yang hilang. Orang hilang? Orang macam apa yang akan membuat keributan seperti ini? Aku tidak tahu. Lin Yaozong menggelengkan kepalanya. Orang penting memang punya aura orang penting. Mereka menjalani kehidupan seperti itu. Tapi keponakanmu, Lin Qingya, tidak menjalani kehidupan seperti itu. Kudengar Lin Qingya menghilang setelah pesta perayaannya kemarin. Dia diculik. Dia tidak mau membagi sebagian uang hasil penjualan tanahnya dengan kita, dan sekarang dia menerima balasannya. Dia memang pantas mendapatkannya. Sungguh kebetulan. Lin Yaozong agak terkejut. Fakta bahwa mereka semua hilang dan belum dapat ditemukan untuk saat ini memberinya dugaan naluriah saat itu. Namun, dia segera menepis pikiran itu dan tidak memikirkannya lebih lanjut. Dia tahu betul level dan status apa yang dimiliki keluarga Lin di Laut Cina Timur. Kali ini, perintah datang langsung dari pemimpin tertinggi, mengerahkan semua orang. Besarnya keributan itu di luar imajinasi siapapun. Orang yang dia cari jelas bukan keponakannya, Lin Qingya. Pada saat yang sama, di pusat kota Donghai yang ramai, gedung-gedung tinggi menjulang, lampu-lampunya berkilauan, memancarkan suasana kelas atas dan canggih. Di sebuah suite di hotel mewah, Lin Qingya diikat tangan dan kakinya, dilempar ke tempat tidur, mulutnya dilakban, dan dia pingsan. Di luar ruangan berdiri 2 pengawal bertubuh kekar, tampak mengancam. Seorang pria parubaya mengenakan setelan jas dan dasi, dengan ekspresi muram, berjalan menuju pintu dikelilingi oleh kerumunan orang. Pengawal di sebelahnya segera membuka pintu, dan pria parubaya itu langsung masuk. Bab 363. 1 jam 45 menit. Chen Xiao menunggu di paviliun selama lebih dari 1 jam. Meskipun Chen Xiao jelas melihat Lin Yan dan keluarganya menerobos masuk ke villa Lin Qingya, dia mengabaikannya. Chen Xiao tidak berpikir Lin Yan akan melakukan sesuatu yang baik. Lin Yaner sudah melihat Chen Xiao, dan dia langsung memimpin anak buahnya ke sana, matanya penuh ejekan, tanpa sedikit pun rasa khawatir. "Hei, bukankah ini Chen Xiao yang super keren? Sepupuku hilang, kenapa kau tidak mencarinya? Apa yang kau lakukan di sini? Mungkinkah mereka ingin menyita semua harta milik sepupu saya dan sengaja mengulur waktu di sini? Sudah kubilang sejak lama, sepupuku itu hanyalah orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang tidak berguna. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, kau benar-benar tidak berdaya." Sebelum Chen Xiao sempat berbicara, Lin Yaner langsung melontarkan serangkaian komentar sarkastik. Chen Xiao menatapnya dengan dingin, tatapan tajamnya membekukan Lin Yan di tempatnya. Gulungan. Pada saat itu, Lin Yaner terstunet oleh aura yang terpancar dari Chen Xiao dan cahaya tajam di matanya. Dia merasakan ketakutan yang luar biasa dan tidak berani bersikap sebebas sebelumnya. Ia sangat ketakutan oleh Chen Xiao sehingga ia mundur beberapa langkah. Setelah beberapa saat, ia bergumam dengan kesal. "Sampah sepertimu, masih saja sok tangguh. Tanpa sepupuku yang melindungimu, lihat saja bagaimana kau akan bertahan hidup di masa depan. Kurasa sebaiknya kau saja yang memungut sampah di jalanan." Dalam upaya untuk mendapatkan kembali harga dirinya yang telah hilang, Lin Yan menjadi semakin arogan dan meninggikan suaranya. Dia sempat merasa terintimidasi oleh Chen Xiao sebelumnya, dan dengan begitu banyak anggota klan di sekitarnya, dia memang merasa sedikit malu. Ring-ring. Tepat saat itu,
Telepon Chen Xiao berdering. Chen Xiao mengabaikan sindiran wanita itu dan mengangkat teleponnya untuk menjawab panggilan. Pak, kami sudah menemukannya. Lokasi terakhir mobil itu berada di Hotel Jinting di pinggiran utara. Baiklah, kirim pasukanmu ke sana sekarang juga. Sekalipun kalian harus menggali sedalam 3 kaki ke dalam tanah, hancurkan hotel besar itu dan temukan orang itu segera. Setelah mendengar berita ini, Chen Xiao langsung bersemangat dan, sama sekali mengabaikan Lin Yan, bersiap untuk berbalik dan pergi. Namun, Lin Yan tidak memberinya kesempatan seperti itu, dan malah menghalangi jalan Chen Xiao. Aku bicara padamu, apa kau tidak mendengarku? Dasar tak berguna, bukankah kau begitu cakap sebelumnya? Sekarang sepupuku hilang, berapa lama lagi kau berencana mencarinya dan membawanya kembali? Chen Xiao dihalangi oleh Lin Yan, dan menatapnya dengan dingin sekali lagi. Aku akan segera membawa King Ya kembali. Jangan buang-buang waktuku di sini. Sungguh malang nasib King Ya memiliki kerabat sepertimu. Setelah mengatakan itu, Chen Xiao mengulurkan tangan dan mencoba mendorong Lin Yan, yang menghalangi jalannya. Lin Yan tidak pernah menyangka Chen Xiao akan berani menyentuhnya, hal itu membuatnya semakin marah. Apa sebenarnya maksudmu? Apa maksudmu dengan mengatakan bahwa memiliki sepupu seperti kami itu disayangkan? Itu sudah tertulis, tidak perlu membuang waktu lagi untuk menjelaskan. Minggir, atau jangan salahkan saya kalau saya bersikap tidak sopan. Chen Xiao tidak memberikan penjelasan apapun. Lin Yaner menjadi semakin marah dan terus berdebat tanpa alasan, dengarkan Chen Xiao yang tidak berguna ini. Beraninya dia menghina kami seperti ini, menghina begitu banyak tetua. Dia sama sekali tidak menghormati keluarga Lin. Dia makan makanan kami, memakai pakaian kami, dan sekarang sepupu saya sedang dalam masalah, dia masih menghina kami seperti ini. Ini sudah keterlaluan. Ekspresi anggota keluarga Lin di sekitarnya berubah agak masam, kesal dengan ucapan Chen Xiao. Ucapan Lin Yan seolah memperkeruh suasana, membuat kemarahan mereka semakin memuncak. Banyak anggota keluarga Lin mulai mengkritik. Cara bicara anak ini semakin lama semakin keterlaluan. Dia seperti anak yatim piatu. Dia sama sekali tidak punya sopan santun. Ini benar-benar keterlaluan. Mereka bahkan tidak menghormati kami. Bahkan Lin Yaozong, kepala keluarga Lin, menunjukkan ekspresi muram, Chen Xiao, bagaimanapun juga kami adalah orang yang lebih tua darimu. Apa maksudmu mengatakan ini? Bukankah itu agak tidak sopan? Kami datang ke sini karena ingin melihat apa yang terjadi pada King Ya, dan begini caramu memperlakukan kami. Kami bahkan belum tua, dan kau sudah tidak menghormati kami. Apakah ini jenis disiplin yang kau pelajari di penjara selama bertahun-tahun? Kamu tidak perlu khawatir tentang King Ya. Aku akan membawa King Ya kembali. Kamu tidak perlu bersikap begitu baik. Pulanglah ke rumah masing-masing. Chen Xiao merasa cemas akan keselamatan Lin King Ya dan tidak ingin membuang waktu lebih banyak lagi bersama mereka, jadi dia mengucapkan beberapa patah kata dan menerobos kerumunan, berniat untuk segera pergi. Lin King Ya telah dibawa pergi selama lebih dari 3 jam. Dengan waktu yang begitu lama, ada kemungkinan bahwa bahkan jika Lin King Ya dikeluarkan dari Laut Cina Timur, hal itu masih mungkin terjadi. Sekarang setelah mereka akhirnya mendapat kabar, Chen Xiao tentu saja tidak bisa membiarkan semuanya salah lagi dan membuat semua usaha mereka sebelumnya sia-sia. Semakin lama hal itu berlanjut, semakin berbahaya bagi Lin King Ya. Ekspresi acuh tak acuh dan gerak-gerik cemas Chen Xiao menyebabkan kerumunan orang menghentikannya sekali lagi. Kau membuatnya terdengar bagus, tapi bagaimana jika kau tidak bisa mengembalikan sepupuku? Teriak seseorang dengan suara lantang. Bab 364. Chen Xiao menatap mereka dengan dingin. Sifat asli mereka akhirnya terungkap. Alasan mereka membuat masalah di sini saat ini jelas karena King Ya sedang dalam kesulitan, dan mereka ingin memanfaatkan situasi ini untuk mencuri semua yang dimiliki Lin King Ya. Jika aku tidak bisa membawa King Ya kembali, maka Beauty International akan menjadi milikmu. Mereka terkejut melihat ekspresi serius Chen Xiao. Kamu sendiri yang mengatakannya. Lin Yaner tidak menyangka Chen Xiao begitu jeli. Tindakan sesederhana itu sudah cukup untuk membuat Chen Xiao membuat janji seperti itu. Namun, karena Chen Xiao sudah berbicara, Lin Yan tidak menghentikannya. Chen Xiao melangkah pergi dari sana, tanpa berlama-lama lagi. Hotel Jinting, yang awalnya berlokasi di pinggiran utara, adalah hotel terbesar di bawah naungan Jinxi Trading Group. Sebagai keluarga yang telah lama berdiri di kota Donghai, dengan akar yang kuat di kota ini, Hotel Jinting adalah hotel terbesar di pinggiran utara kota Donghai. Hotel ini masih dianggap sebagai bangunan ikonik di pinggiran kota bagian utara dan merupakan properti hotel terbesar dari Jinxi Trading Group. Seluruh desain interior dan layanannya memenuhi standar bintang 6, menjadikannya salah satu dari 10 hotel terbaik di kota Donghai. Chen Xiao langsung berkendara menuju Hotel Jinting. Berita ini memberi Chen Xiao sebuah ide. Sebelumnya, dia tidak tahu siapa yang menculik Lin King Ya, tetapi sekarang, Chen Xiao samar-samar merasa bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Jin Hui. Namun, sekarang bukanlah waktu untuk spekulasi liar. Tanpa bukti yang kuat, Chen Xiao tentu saja tidak akan menuduh Jin Hui melakukan hal seperti itu. Yang lebih penting lagi, Chen Xiao paling mengkhawatirkan keselamatan Lin King Ya. Oleh karena itu, Chen Xiao mengemudi dengan sangat cepat sepanjang perjalanan. Kurang dari setengah jam kemudian, Chen Xiao muncul di lobi Hotel Jin Hui.
Guo Yue sudah membawa anak buahnya ke sini, jadi Chen Xiao bisa masuk ke hotel dengan lancar. Ah Yue, apakah kau sudah menemukan Qingya? Tuan, Nona Qingya memang diculik oleh anak buah Jin Hui. Kini telah dipastikan bahwa beliau berada di Jinting Grand Hotel. Setelah mendengar kata-kata Guo Yue, amarah Chen Xiao meledak tak terkendali dan langsung tersalurkan. Apakah mereka sudah ditemukan? Mereka seharusnya berada di suite Presiden Hotel. Ini adalah wilayah Jin Hui, dijaga ketat. Saya baru saja tiba dan ingin meminta Anda, Tuan, untuk memutuskan apakah kita harus bertindak sekarang dan menyerbu masuk. Guo Yue meminta petunjuk. Kalian tidak perlu melakukan apapun. Tetap di sini dan jangan biarkan siapapun melarikan diri. Mereka yang menyerang Qingya tadi, biarkan mereka menghabiskan sisa hidup mereka di penjara. Aku serahkan ini padamu. Jika ada satu lalat pun yang lolos, kau akan bertanggung jawab. Setelah Chen Xiao selesai berbicara, dia langsung berlari menuju lift. Sekarang setelah lokasi Lin Qingya dipastikan, dia tidak perlu mencari pembantu lain. Terlebih lagi, Lin Qingya telah diculik dan dibawa ke sini, dan dia tidak mengetahui situasi spesifik di sana. Membuat keributan besar hanya akan semakin membongkar rahasia mereka dan membahayakan Lin Qingya. Dia sudah cukup mandiri. Ya. Guo Yue merasakan niat membunuh yang kuat dalam kata-kata Chen Xiao, dan tanpa ragu, dia setuju. Tampaknya orang dewasa itu memang marah. Saat Guo Yue memperhatikan sosok Chen Xiao yang menjauh, aura pembunuh muncul di wajahnya yang gemuk. Mulai sekarang, keluarga Jin, kekuatan yang telah lama berkuasa di kota Donghai, akan dihancurkan sepenuhnya. Saat itu juga, area di sekitar Hotel Jinting sepenuhnya dikelilingi oleh banyak mobil polisi. Banyak petugas polisi yang bersenjata lengkap. Mereka keluar dari kendaraan mereka dan mengepung hampir semua pintu masuk dan keluar hotel, sehingga bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Bahkan ada sebuah helikopter yang diparkir di atas Hotel Jinting. Sebagai pejabat tinggi kota Donghai, dia biasanya sangat sibuk, tetapi saat ini dia baru saja turun dari helikopter. Berbagai media di Donghai dengan antusias menyimak beberapa informasi dan karenanya berkumpul di sekitar hotel. Namun, area tersebut sudah ditutup, sehingga mereka tidak bisa masuk ke hotel. Mereka hanya bisa mengambil gambar dari jauh dan menunggu, berharap untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Bab 365. Chen Xiao duduk di dalam lift dan langsung menuju lantai paling atas. Chen Xiao pernah mengunjungi Jinting Grand Hotel sekali sebelumnya, karena hotel ini merupakan salah satu hotel tertua dan termewah di industri perhotelan. Meskipun dia belum pernah ke suite kepresidenan, dia tahu bahwa dua lantai teratas hotel itu ditempati oleh suite kepresidenan. Karena pelakunya adalah keluarga Jin, tentu saja mereka tidak akan membawa orang tersebut ke tempat lain. Oleh karena itu, Chen Xiao langsung menyimpulkan bahwa Lin Qingya pasti berada di salah satu dari dua lantai tersebut. Begitu Chen Xiao keluar dari lift, dia langsung dihentikan oleh dua penjaga. Siapa yang ke sana? Tempat ini sudah dipesan untuk seharian penuh. Tamu lain tidak diperbolehkan masuk. Kedua pengawal itu mengenakan headset dan menatap Chen Xiao dengan ekspresi serius, menolak untuk membiarkannya masuk ke lantai tersebut. Kamu sudah memesan seluruh tempat. Sepertinya bos besarmu sudah datang. Chen Xiao mengabaikan kata-kata mereka dan menjawab dengan dingin, lalu tiba-tiba melayangkan pukulan yang, seperti bola besi yang diluncurkan, menghantam wajah kedua pria itu. Awalnya, mereka tampak tinggi dan gagah, tetapi kedua penjaga itu jatuh ke tanah karena pukulan Chen Xiao, hidung mereka hancur. Ah! Mereka mengerang dan meronta-ronta di tanah kesakitan, merasa pusing dan tidak mampu bangun, benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Chen Xiao sama sekali mengabaikan mereka dan langsung menyerang mereka, sambil berkata, katakan padaku, apakah kalian menculik Lin Qingya dari Beauty International? Kamu punya waktu 2 detik untuk menjawab. Jika tidak, kamu akan mati. Chen Xiao memancarkan aura membunuh dan tidak ingin membuang waktu sedetik pun. Dua orang yang tergeletak di tanah merasakan sakit yang luar biasa, tetapi setelah mendengar kata-kata Chen Xiao, mereka merasakan hawa dingin yang menusuk dan niat membunuh yang kuat yang membuat mereka jelas merasakan napas kematian. Mereka semua tahu bahwa jika mereka tidak berbicara, Chen Xiao benar-benar akan membunuh mereka. Keduanya melupakan rasa sakit di tubuh mereka, hanya merasakan teror dari aura pembunuh yang terpancar dari Chen Xiao. Mereka berada di tahun 1801. Salah satu dari mereka, yang tidak tahan dengan aura pembunuh yang terpancar dari Chen Xiao, berbicara terus terang. Tekanan pada kaki Chen Xiao mereda dan menghilang dari tubuh mereka. Chen Xiao mengabaikan kedua orang itu dan segera pergi mencari kamar 1801. Di suite kepresidenan, Lin Qingya perlahan terbangun. Melihat lingkungan yang asing, matanya yang indah dipenuhi rasa gelisah dan takut. Tangan dan kakinya diikat, dan sekuat apapun dia meronta, itu sia-sia. Saat Lin Qingya merasa sangat gugup dan gelisah, sebuah suara dingin terdengar. Presiden Lin, berhentilah meronta. Sekalipun kau berteriak sekuat tenaga, tak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Aku sudah memberimu begitu banyak kesempatan sebelumnya, tapi kau tidak menghargainya. Sekarang kau takut. Mendengar suara itu, Lin Qingya tak kuasa menahan diri untuk mendongak. Seorang pria parubaya berhenti di depannya. Rambutnya disisir rapi dan berkilau, tetapi ekspresinya dingin dan garang. Pada saat itu,
Tatapan pria itu tertuju padanya, bergerak bola-balik dengan kilatan yang tidak biasa. Setelah melihat wajah pria parubaya itu dengan jelas, Lin Qingya tak kuasa menahan diri dan mengeluarkan dua erangan pelan. Ia mencoba berbicara tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mulutnya benar-benar tertutup rapat. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang membawanya ke sini adalah Jin Hui, Presiden Jinxi Trading Group dan kepala keluarga Jin. Jin Hui sangat menikmati ekspresi ketakutan Lin Qingya dan tidak terburu-buru untuk melakukan apapun. Dia menatap Lin Qingya dengan dingin, "Presiden Lin, sebelumnya, saya hanya ingin Anda bekerja sama dengan keluarga Jin kami, tetapi saya tidak menyangka Anda sama sekali tidak memberi saya kesempatan. Awalnya saya mengira Presiden Lin adalah semacam pejuang wanita, tetapi saya tidak menyangka dia adalah wanita yang begitu lembut dan juga begitu cantik. Itu benar-benar mengejutkan saya. Saya bahkan merasa sedikit ragu untuk menghancurkan wanita secantik itu dengan kejam." Jin Hui menatap dingin Lin Qingya di depannya, tetapi kilatan keserakahan di matanya bahkan lebih intens. Di matanya, Lin Qingya lebih seperti mangsa, yang sudah berada dalam genggamannya. Bahkan para pengawal yang mengikuti Jin Hui pun tersenyum sinis dan mulai menyanjungnya. "Puan Jin, ini wanita yang sangat cantik. Saya yakin dia akan membuat Anda merasa sangat nyaman. Dia pernah membangkang Presiden Jin sebelumnya dan bahkan menyuruh seseorang melukai Presiden muda Jin. Mengapa Presiden Jin tidak menunjukkan perhatian padanya?" Bab 366. Para pengawal, satu demi satu, sudah menebak apa yang dipikirkan Jin Hui, dan sekarang mereka menghujaninya dengan pujian. "Haha, benar sekali. Anakku dipukuli sampai babak belur oleh Chen Xiao. Aku, Jin Hui, kehilangan seorang putra. Jika kau bersedia dengan patuh memberiku seorang putra, mungkin aku akan mengampuni nyawamu." Jin Hui memperlihatkan senyum puas dan arogan. Dia terkekeh, mengabaikan segalanya, dan menatap langsung ke arah Lin Qingya. Dia bahkan mengulurkan tangannya ke arah Lin Qingya. Lin Qingya memandang Jin Hui, yang terus meronta-ronta dan mengeluarkan suara rintihan tanpa henti. Namun, sebagai wanita yang lemah, dia tidak punya cara untuk menghindar dalam situasi seperti itu, dan hanya bisa menyaksikan telapak tangan Jin Hui semakin mendekat padanya. Wajah Lin Qingya menunjukkan keputusasaan. Pada saat itu juga, Chen Xiao terlintas dalam pikiran. "Chen Xiao, kau di mana sekarang? Mengapa kau tidak datang menyelamatkanku?" Lin Qingya benar-benar putus asa. Pengaruh keluarga Jin di kota Donghai tidak dapat disangkal. Untuk menjadi kekuatan yang mapan dengan sejarah yang membentang lebih dari 100 tahun, seseorang harus memiliki sumber daya yang melimpah, koneksi yang luas, dan fondasi yang kokoh. Awalnya dia mengira Chen Xiao telah menyelesaikan semua masalah. Terlebih lagi, sekarang setelah Meiyan International bermitra dengan Qianzhan Plaza, seharusnya tidak ada lagi yang mengincar lahan yang mereka miliki. Namun secara tak terduga, keluarga Jin kembali menggunakan cara-cara tercela seperti itu. Dia diculik di sini. Ini jelas merupakan tindakan yang direncanakan sebelumnya oleh keluarga Jin. Sekarang, dia mungkin tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Terlebih lagi, dia bahkan tidak tahu di mana dia berada, dan dia terikat di sini dengan begitu banyak pengawal di sekitarnya. Peluangnya untuk bertahan hidup sangat kecil. Di saat kritis, bang! Tepat saat itu, pintu yang tadinya tertutup tiba-tiba ditendang hingga terbuka dan roboh akibat kekuatan tendangan tersebut. Sesosok berhenti di ambang pintu, tatapan dinginnya menyapu mereka. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini, dan semua mata tertuju padanya secara bersamaan. Bahkan Jin Hui pun memalingkan muka, wajahnya tampak muram. "Siapa di sana? Berani-beraninya mereka membuat masalah di sini." Chen Xiao melangkah masuk ke ruangan selangkah demi selangkah, lalu berhenti di depan Lin Qingya. Melihat Lin Qingya yang terikat, amarahnya langsung melonjak tajam saat itu. Naga memiliki sisik yang memicu kemarahan mereka. Sentuh sisik tersebut dan mereka akan menjadi marah. Lin Qingya adalah istri pertamanya, dan mereka tetap tak terpisahkan selama bertahun-tahun ini. Di dalam hati Chen Xiao, itu seperti harta karun berharga di telapak tangannya. Chen Xiao tidak pernah ingin dia merasa sedikit pun tidak bahagia atau sedih. Namun kini para bajingan ini tidak hanya menculik Lin Qingya dan membawanya ke sini, tetapi mereka juga mengikatnya dengan erat dan bahkan mencoba untuk menyentuhnya. Kemarahan dan kedinginan di matanya seperti kemarahan yang bisa melahap seseorang. "Chen Xiao." Ketika Jin Hui melihat Chen Xiao dengan jelas, matanya membelalak dan wajahnya menjadi gelap. "Aku tidak menyangka kau, seorang sampah masyarakat, bisa menemukan tempat ini secepat ini. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu." Jin Hui sebelumnya sudah pernah menyuruh seseorang untuk menyelidiki Chen Xiao. Chen Xiao hanyalah seorang tuan muda yang kurang beruntung, seorang yang tidak berguna yang diusir dari keluarganya. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun di penjara tanpa mencapai apapun, dan ketika dia keluar, dia hanya ditopang oleh Lin Qingya. Menurut Jin Hui, alasan putranya terluka sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian mereka sebelumnya. Oleh karena itu, saat melihat Chen Xiao datang sendirian, kilatan ganas muncul di matanya. "Ini aku. Kau sungguh berani menculik Qingya. Hari ini, kamu dan keluargamu akan membayar harga yang mahal atas semua yang telah kamu lakukan hari ini." Kata-kata Chen Xiao sama sekali tidak menyembunyikan emosi. Kata-kata pertamanya saja sudah memancarkan aura pembunuh. "Heh, kau sungguh kurang ajar. Aku ingin tahu,
Apa yang bisa dilakukan sampah sepertimu terhadap keluarga Jin? Mulai hari ini, aku akan memusnahkan keluarga Jin. Jin Hui merasa gelisah sejenak karena perkataan Chen Xiao. Namun, setelah mendengar informasi dari Chen Xiao, dia tak kuasa menahan tawa. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa hanya karena hubunganmu dengan orang terkaya Jiang, dia akan rela melakukan apa saja untuk berurusan dengan keluarga Jin kita demi kau, kan? Bahkan jika itu adalah orang terkaya di negara ini, Chiang Kai-shek tidak akan semudah itu baginya untuk menelan keluarga Jin. Apakah Anda benar-benar berpikir keluarga Jin kami, yang telah berdiri di kota Donghai selama lebih dari 100 tahun, hanyalah lelucon? Dasar orang bodoh, mengira dia bisa berlindung di bawah pohon besar. Tidakkah kau tahu bahwa keluarga Jin adalah pohon besar yang sebenarnya di kota Donghai? Sekalipun ada yang ingin mengganggu saya, sebaiknya mereka berpikir dua kali. Tatapan dingin Chen Xiao tetap tak berubah, dipenuhi rasa jijik terhadap kata-kata Jin Hui yang arogan dan percaya diri. Siapa yang memberitahumu bahwa aku akan mengandalkan Chiang Kai-shek, orang terkaya, untuk memusnahkan keluarga Jinmu? Melihat ekspresi serius Chen Xiao, Jin Hui terdiam sejenak, agak terkejut, tidak pernah menyangka Chen Xiao akan mengatakan hal seperti itu. Jika kau tidak mengandalkan Chiang Kai-shek, lalu siapa lagi yang bisa kau andalkan? Kau pikir kau bisa mengandalkan sampah seperti dirimu sendiri? Kau bercanda. Jin Hui mencibir, melirik Chen Xiao dari samping, kata-katanya penuh sarkasme. Bab 367. Cukup sudah omong kosong ini, bebaskan King Ya. Chen Xiao terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi, tetapi suaranya menjadi jauh lebih tajam. Tindakan Jin Hui telah membuat Chen Xiao marah, dan sekarang Chen Xiao sangat murka dan tidak memiliki kesabaran lagi. Jika Anda menginginkan orang, Anda harus melihat apakah Anda memiliki kemampuan. Jin Hui kemudian bergerak langsung ke arah Lin Qingya, tangannya hendak memukul wajahnya. Sambil mengulurkan tangan, ia menatap Chen Xiao dengan ekspresi mengejek, istrimu sekarang berada di tanganku. Aku ingin melihat masalah apa yang bisa kau, sampah masyarakat ini, timbulkan. Aku tidak hanya berani menculiknya, tapi aku juga bisa menjadikannya wanitaku tepat di depanmu. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Jin Hui sangat marah, memikirkan bagaimana dia selalu dikalahkan oleh Chen Xiao, jadi dia ingin memprovokasi Chen Xiao. Saat Chen Xiao mengamati tindakan Jin Hui, cahaya di matanya langsung menajam, menjadi semakin intens. Chen Xiao, yang tadinya berdiri diam, tiba-tiba bergegas keluar saat itu juga. Bahkan para pengawal yang tertawa terbahak-bahak di samping mereka pun tidak bereaksi tepat waktu. Mereka hanya merasakan sosok buram melintas di depan mata mereka, lalu terdengar teriakan. Mereka kemudian menyadari bahwa Jin Hui, yang selama ini dilindungi seperti kaisar di belakang mereka, salah satu tangannya diremas oleh Chen Xiao, hampir sampai patah. Tubuh Jin Hui sedikit membungkuk, dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Cengkeraman Chen Xiao sangat kuat. Jin Hui tidak sempat bereaksi dan tidak mampu menahan kekuatan tersebut. Para pengawal yang masih ingin melihat Chen Xiao mempermalukan dirinya sendiri kini menatap kosong ke arah pemandangan ini, sama sekali tidak menduganya. Beberapa saat yang lalu, Chen Xiao berada tepat di depan mereka, tetapi dia hanyalah sepotong sampah yang mereka ejek. Namun di luar dugaan, pada saat itu juga, Chen Xiao benar-benar berhasil menggenggam Jin Hui dengan erat, tampaknya tanpa kesulitan sedikitpun. Yang lebih penting lagi, mereka bahkan belum melihat dengan jelas bagaimana Chen Xiao melakukan gerakannya. Situasi ini membuat semua penjaga terkejut dan terdiam, tidak berani bergerak sedikitpun. Bebaskan Tuan Jin segera. Dia bukan orang yang bisa kalian sakiti, dasar orang-orang tak berguna. Jika kalian berani menyakiti Tuan Jin, kalian tidak akan bisa meninggalkan Hotel Jinting hari ini. Salah satu pengawal Jin Hui, yang telah mengikutinya dari dekat, membuat pernyataan yang mengancam. Para pengawal lainnya juga sama waspadanya, siap menyerang kapan saja. Mereka bahkan memegang belati di tangan mereka. Keluarga Jin telah memegang posisi penting di Laut Cina Timur selama bertahun-tahun, sehingga para pengawal ini semuanya dilengkapi dengan senjata tajam. Sebaiknya kau lepaskan aku sekarang juga, atau kau akan berada dalam masalah besar. Sekretaris utama pemimpin Donghai adalah anggota keluarga Jin. Jika sesuatu terjadi padaku, dia akan memastikan keluarga Lin hancur total, dan bahkan Lin Qingya pun tidak akan lepas dari tanggung jawab. Awalnya nyeri lengan Jin Hui tidak terlalu parah, lalu dia mulai melontarkan ancaman langsung. Peragaan kekuatan Chen Xiao yang tiba-tiba itu memang tak terduga dan mengejutkan baginya. Dalam situasi ini, Jin Hui merasa agak bingung dan ingin meminta bantuan dari pendukung dan dukungan kuat yang dimilikinya. Keluarga Jin kaya raya dan memiliki koneksi serta latar belakang yang kuat. Sebagai keluarga sekretaris utama di Donghai, mereka dapat dengan mudah menyelesaikan masalah apapun yang mereka hadapi. Bahkan sekarang, jika dia menculik Lin Qingya dan membunuh Chen Xiao, tidak akan ada yang bisa mengganggunya. Chen Xiao menatapnya dengan dingin dan menendang Jin Hui. Kekuatan tendangannya tampak ringan, tetapi sebenarnya membuat Jin Hui jatuh tersungkur ke tanah, menyebabkan giginya copot dan tampak sangat berantakan. Sungguh pendukung yang hebat. Chen Xiao mencibir, tetapi dia sama sekali tidak mengendalikan kekuatan serangannya. Jin Hui jatuh tersungkur ke tanah, benar-benar kehilangan keseimbangan akibat tendangan Chen Xiao. Ia merasa pusing selama beberapa detik sebelum akhirnya bangun, mulutnya penuh darah dan bicaranya terbata-bata. Kalian semua cuma berdiri di situ.
Tangkap dia sekarang dan lumpuhkan sampah ini. Sebagai kepala keluarga Jin, Jin Hui selalu dihormati oleh ribuan orang dan selalu hidup dalam kemewahan. Namun, ia belum pernah diperlakukan semena-mena seperti ini sebelumnya. Dengan amarah yang meluap, dia berbicara tidak jelas, namun tetap memberi perintah kepada para pengawal di sampingnya. Chen Xiao mengabaikan mereka sepenuhnya dan langsung berjalan menuju Lin Qingya. Dia dengan cepat melepaskan semua tali dari pakaian Lin Qingya dan mendekatinya dengan ekspresi agak gugup. "Qingya, apa kabar?" Lin Qingya sangat ketakutan. Begitu melihat Chen Xiao, dia tidak sempat berkata apa-apa dan langsung berlari menghampirinya. "Chen Xiao, kenapa kamu terlambat sekali?" Untuk pertama kalinya, Lin Qingya berinisiatif memeluk Chen Xiao, seolah-olah dia telah menemukan seseorang untuk diandalkan. Hati Chen Xiao melunak, dan dia dengan lembut menghibur Lin Qingya. "Qingya, tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja sekarang." Bab 368. Ini adalah pertama kalinya Chen Xiao melihat Lin Qingya begitu tak berdaya, dan dia tak bisa menahan rasa iba di hatinya. Hal ini juga meningkatkan kemarahan Chen Xiao terhadap Jin Hui dan orang-orang lain di sampingnya. Setelah menenangkan Lin Qingya, Chen Xiao berkata pelan, "Qingya, tunggu di sini sebentar. Aku akan mengurus bajingan-bajingan ini dulu." Kata-kata Chen Xiao menjadi sangat dingin, dan bahkan seluruh auranya berubah drastis. Lin Qingya sangat khawatir dan tak kuasa menahan diri untuk meraih Chen Xiao, sambil berbisik, "Hati-hati. Orang-orang ini sepertinya bukan orang baik. Jika benar-benar terjadi perkelahian, aku ragu apakah Chen Xiao mampu menghadapi mereka." Sekarang setelah Lin Qingya kembali tenang, dia tentu saja mengerti bahwa situasi saat ini masih sangat kritis. Orang-orang di hadapannya ini adalah para penjaga yang dipekerjakan oleh keluarga Jin, dan kekuatan mereka tampak luar biasa. Menurut Lin Qingya, bahkan mereka yang memiliki kemampuan bela diri yang cukup baik pun tidak akan memiliki banyak peluang melawan orang-orang ini. Alasan mengapa keluarga ini, yang telah diwariskan selama lebih dari 100 tahun di kota Donghai, tetap bertahan bukan hanya karena koneksi, latar belakang, dan kekayaannya yang kuat, tetapi juga, tentu saja, perlindungan dari para ahli ini. Kekuatan adalah satu-satunya ukuran keberhasilan yang sejati. Chen Xiao mengangguk sedikit, menahan kelembutannya, lalu berbalik, memancarkan aura dingin. Suhu di ruangan itu langsung turun. Bahkan para penjaga yang telah bergegas maju, siap bertindak, sesaat terkejut oleh demonstrasi kekuatan Chen Xiao yang tiba-tiba, dan sedikit rasa takut muncul di mata mereka. Mereka benar-benar tidak menyangka Chen Xiao tiba-tiba berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Chen Xiao memiliki aura yang menakutkan. Bahkan hanya berdiri di sana, dia memancarkan kehadiran seorang raja. Kesombongan yang mendominasi itu tiba-tiba meledak sepenuhnya. Keluarga Jin Anda tentu memiliki fondasi dan dukungan tersendiri, tetapi alasan Anda berada di posisi Anda sekarang hanyalah karena perjuangan dan upaya leluhur Anda. Namun aku tak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun lamanya, kau hampir melupakan sifat-sifat baik leluhurmu. Sekarang kau hanya mengandalkan cara-cara tak tahu malu yang kau gunakan. Karena mereka sudah tidak layak lagi menyandang gelar dan jabatan mereka, sebaiknya mereka menghilang saja dari keluarga di kota Donghai. Bukankah kau ingin tahu siapa pendukung orang yang tidak berguna ini? Kau pikir itu Jiang Zhengyang? Baiklah, aku bisa katakan terus terang sekarang, orang itu bukanlah Jiang Zhengyang, bukan Jiang yang hebat dan perkasa, orang terkaya di matamu. Karena dukunganku adalah diriku sendiri. Begitu Chen Xiao berbicara, para pengawal yang bergegas ke depan langsung tersadar, mata mereka dipenuhi ejekan, dan rasa takut mereka yang semula mereda secara signifikan. Bahkan ketika kematian sudah di depan mata, kau masih berani berbicara besar di sini. Salah satu pengawal mengeluarkan belati dan menikam Chen Xiao. Seolah-olah dia telah mengantisipasi hal ini, Chen Xiao tetap bersikap tenang, aura dinginnya tak berkurang. Tubuhnya bergerak pada saat itu juga. Tepat ketika belati itu hendak menusuk jantung Chen Xiao, tidak ada perlawanan saat belati itu masuk, dan tidak ada darah yang menetes keluar. Tangan Chen Xiao menamparkan lengan pria itu. Patah. Ah! Hanya suara tulang patah dan jeritan yang terdengar lebih jelas dan lebih keras. Belati itu jatuh ke tanah dengan bunyi berderak, membuat semuanya menjadi lebih jelas bagi semua orang. Bahkan para ahli yang dilatih oleh keluarga Jin selama bertahun-tahun pun tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana Chen Xiao melakukan gerakannya. Mereka hanya bisa merasakan bahwa gerakan Chen Xiao sangat cepat, tetapi mereka tidak bisa melihat dengan tepat kapan dia menghindari lintasan semula. Belati yang menusuk tadi hanyalah bayangan dari Chen Xiao. Masih ada celah sekitar 1 cm antara belati dan dada Chen Xiao. Namun, Chen Xiao tidak memberinya kesempatan untuk mengerahkan kekuatannya lagi. Situasinya mendebarkan dan menegangkan, tetapi Chen Xiao tetap tenang seperti gunung, seolah-olah dia memiliki kendali penuh atasnya. Ketika Lin Qingya melihat pemandangan itu dari belakang, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget. Namun, dia sedikit lega ketika melihat Chen Xiao baik-baik saja. Ekspresi para pengawal itu tidak lagi mengejek seperti di awal. Sebaliknya, ekspresi mereka jauh lebih serius. Awalnya mereka mencemooh ucapan Chen Xiao, menganggap klaim Chen Xiao sebagai pendukung mereka agak arogan. Namun sekarang, mereka tidak lagi berpikir demikian. Kekuatan seperti itu menakutkan. Kekuatan itu benar-benar memiliki kemampuan untuk menjadi pendukung seseorang. Setidaknya, mereka tidak lagi berani meremehkan mereka.
Bab 369. Melihat situasi ini, ekspresi Jin Hui berubah menjadi sangat muram. Dia tidak pernah menyangka Chen Xiao akan sekuat ini. Para penjaga yang melindunginya hampir semuanya sekuat juara Sanda. Dengan begitu banyak sumber daya dari keluarga Jin dan pelatihan bertahun-tahun yang telah ia terima, ia memiliki banyak kepercayaan diri. Anda perlu tahu bahwa orang-orang ini telah membantu menyelesaikan banyak masalah baginya selama bertahun-tahun. Meskipun pasukan bawah tanah yang mereka bangun dipimpin oleh Masaner, merekalah yang berurusan dengan setiap ahli yang mereka temui. Kekuatan mereka tak perlu diragukan. Di hati Jin Hui, mereka bahkan dianggap sebagai dewa perang yang tak terkalahkan. Namun hari ini, dewa perang di dalam hatinya dengan mudah dikalahkan oleh Chen Xiao. Bahkan dia, yang berdiri tepat di sebelahnya, tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana Chen Xiao melakukan gerakannya. Hal ini sangat mengejutkan dan membuatnya terkejut. Sebelumnya, Jin Hui dapat menganggap keberhasilan Chen Xiao dalam menyelamatkan Lin Qingya sebagai kebetulan, tetapi jika kebetulan ini terjadi berulang kali, itu tidak dapat lagi dianggap sebagai kebetulan. Nak, aku tidak menyangka kau akan begitu mengejutkan. Pantas saja kau bisa mengalahkan anakku sampai lumpuh dan dia masih terbaring di rumah sakit. Ternyata kau memang mempelajari beberapa keterampilan setelah menghabiskan bertahun-tahun di penjara. Tapi apakah menurutmu hanya itu kemampuan mereka? Mereka adalah para ahli yang telah diinvestasikan banyak uang oleh keluarga Jin untuk dilatih. Masing-masing dari mereka hampir sekuat seorang komandan di militer. Hilangnya Liao Xin secara tiba-tiba, yang dulunya merupakan ahli terkemuka di kota Donghai, adalah ulah mereka. Aku menolak untuk percaya bahwa sampah sepertimu bisa dibandingkan dengan Liao Xin. Jin Hui benar-benar marah, matanya tampak dipenuhi dengan cahaya suram. Namun, mudah untuk mengetahui bahwa kata-katanya penuh ancaman. Mungkin kata-kata Jin Hui lah yang membuat para penjaga merasa begitu bangga dan percaya diri. Tampak sedikit kesombongan di wajah setiap orang. Pujian Jin Hui tampaknya telah mengembalikan sebagian kepercayaan diri mereka, dan mereka tidak lagi terpengaruh oleh teman-teman mereka sebelumnya. Nak, kau hanya punya satu kesempatan untuk beruntung. Kita tadi ceroboh, tapi mari kita lihat bagaimana kau berhasil lolos kali ini. Salah satu dari mereka mengacungkan belati di tangannya dan menusuk Chen Xiao lagi. Bahkan mereka sendiri menganggap apa yang terjadi sebelumnya sebagai keberuntungan bagi Chen Xiao. Ekspresi Chen Xiao tetap tidak berubah, sikap dinginnya sama sekali tidak berkurang, dan dia bahkan tidak menanggapi kata-kata mereka. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, mengamati mereka dengan dingin. Orang-orang ini tidak akan meneteskan air mata sampai mereka melihat peti mati. Saat mereka menculik Qingya, nasib mereka telah ditentukan. Kemarahan Chen Xiao semakin menguat. Meskipun ekspresi Chen Xiao tidak banyak berubah, siapapun yang mengenalnya tahu bahwa di medan perang, semakin tanpa ekspresi Chen Wudi, semakin kejam dan tak terkalahkan dia. Saat ini, Chen Wudi, yang menanamkan rasa takut di hati musuh-musuhnya, sedang menebarkan aura dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baik rekan seperjuangan maupun musuh di medan perang akan mengetahui hal ini. Para pengawal lainnya, melihat bahwa Chen Xiao tidak menanggapi dan hanya berdiri di sana dengan tenang, berasumsi bahwa Chen Xiao diam-diam menyetujui dugaan mereka, sehingga mereka menjadi lebih berani. Bos, jangan curi kredit saya. Saya akan urus si tak berguna ini. Dia cuma orang tak berguna yang mengandalkan keberuntungan. Apa susahnya berurusan dengannya? Aku akan mengatasinya. Kurasa kalian semua harus memberi jalan padaku. Pikirkan baik-baik, haruskah kita mematahkan lengannya dulu, atau kakinya dulu? Para pengawal itu tampaknya semakin percaya diri dan sekarang jauh lebih angkuh. Sebagian orang tak sabar untuk angkat bicara, kata-kata mereka sudah mengungkapkan bahwa Chen Xiao akan menjadi seperti domba yang akan disembelih di tangan mereka. Jangan buang-buang waktu, cepat selesaikan masalah ini dengannya. Jin Hui kembali ke sikap dingin dan ganasnya yang semula. Kata-kata dari bawahannya memberinya keberanian dan kebanggaan yang luar biasa. Lin Qingya, yang berdiri di belakang, mendengar semua yang dikatakan orang-orang itu dengan jelas, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Dia berteriak pada Chen Xiao, sebaiknya kau lari dan hubungi polisi dulu. Jangan bodoh, satu orang tidak akan mampu melawan mereka. Situasi saat ini cukup tidak biasa. Meskipun Chen Xiao sebelumnya menunjukkan kekuatan yang luar biasa, kini begitu banyak orang mengelilinginya dan sepenuhnya mengumpulkannya di tengah. Jelas sekali bahwa keadaan mereka sedang memburuk. Lin Qingya tidak ingin sesuatu terjadi pada Chen Xiao, jadi dia sedikit cemas. Chen Xiao sepertinya tidak mendengar peringatan Lin Qingya. Dia menatap dingin para pengawal yang mendekatinya. Kalian hanyalah antek-antek Jin Hui. Jika kalian patuh pergi dari sini, aku akan mengampuni nyawa kalian. Meskipun Chen Xiao dipenuhi niat membunuh, dia tidak berniat membunuh semua pengawal. Pelaku di balik semua ini adalah Jin Hui. Dalam hatinya, satu-satunya orang yang ingin dia bunuh adalah Jin Hui. Dan para pengawal ini tentu saja akan mendapat pelajaran nanti. Jadi, Chen Xiao dengan ramah memberikan pengingat terakhir padanya. Para pengawal yang mengelilingi mereka sepertinya telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Haha, apa kamu sudah gila? Mereka semua adalah tokoh-tokoh berpengaruh, dan tidak seorang pun pernah berani bersikap arogan di hadapan mereka. Saat ini, Chen Xiao sendirian, sementara mereka ada lebih dari 10 orang.
Jika masing-masing dari mereka melayangkan satu pukulan, itu sudah cukup untuk mengubah Chen Xiao menjadi daging cincang. Di luar dugaan, Chen Xiao berani bersikap begitu lancang di depan mereka. Dia hanya berbicara omong kosong. Bab 370. Kau hanyalah sepotong sampah, namun kau berani melontarkan omong kosong di depan kami. Kita lihat apa yang akan terjadi ketika kita melumpuhkanmu. Kita akan mencabut lidahmu. Salah satu pengawal, seolah-olah merasa sangat dihina, menatap Chen Xiao dengan ekspresi dingin. Jadi, Anda tidak berencana untuk minggir. Nada suara Chen Xiao menjadi semakin dingin. Sampah tak berguna. Kau ingin kabur dari sini. Kau harus lihat sendiri apakah kau mampu. Pengawal itu menatap Chen Xiao dengan dingin, tinjunya sudah terangkat tinggi, mengarah langsung ke wajah Chen Xiao. Kepalan tangan itu menebas ke depan, seolah disertai suara siulan yang menusuk telinga. Pukulan ini sangat kuat. Sepertinya kakak kedua benar-benar marah. Anak ini punya kemampuan. Dia bahkan berhasil memprovokasi kakak kedua. Mari kita lihat bagaimana dia akan menjaga mulutnya tetap tertutup sekarang. Orang-orang di sekitar, melihat penjaga itu bergegas keluar, semuanya menunjukkan ekspresi gembira atas kemalangan orang lain. Ekspresi acuh tak acuh Chen Xiao tetap tidak berubah. Dia melangkah maju dan langsung melayangkan pukulan pada saat yang bersamaan. Ledakan. Saat kepalan tangan dilayangkan, keduanya tampak seperti meteorit yang melaju dengan kecepatan sangat tinggi ke arah satu sama lain, lalu bertabrakan. Chen Xiao tetap tenang, seolah pukulan sebelumnya hanyalah permainan anak-anak. Namun, pengawal yang mengambil langkah pertama, yang ekspresi angkuhnya tiba-tiba menghilang, memiliki raut wajah yang sama sekali berbeda. Kekuatan sentuhan itu sepertinya menghasilkan suara yang samar. Pada saat itu juga, pria itu terlempar, jatuh dengan keras ke tanah, sambil memegangi tangan kanannya dan menjerit kesakitan. Telapak tangan kanannya telah kehilangan semua kekuatannya, dan terkulai lemas, seolah-olah sama sekali tidak berguna. Para pengawal yang tersisa menatap Chen Xiao dengan tatapan kosong, ekspresi mereka tidak lagi menunjukkan kesombongan, melainkan kejutan dan ketakutan. Jika serangan pertama Chen Xiao adalah sebuah kebetulan, maka kali ini, masing-masing dari mereka jelas melihat bagaimana rekan mereka melakukan gerakannya. Kekuatan semacam itu sudah cukup untuk menjadikan mereka petarung yang sangat tangguh. Di antara selusin atau lebih dari mereka, mungkin hanya segelintir yang mampu menahan pukulan dari wakil komandan. Namun kini, Chen Xiao dengan mudah melampaui para ahli di antara mereka. Para pengawal yang awalnya penuh percaya diri tampaknya telah kehilangan semangat dan kepercayaan diri mereka sebelumnya. Fakta-fakta tersebut sudah cukup untuk membuktikan sesuatu. Kebanggaan dan kepercayaan diri mereka tampak hancur total pada saat itu. Yang dulunya jelas-jelas mangsa yang bisa mereka tangkap sesuka hati, kini telah menjadi pemburu. Nah, apa kamu tidak mau minggir? Chen Xiao perlahan menarik tinjunya, mundur selangkah, dan kembali ke posisi semula. Aura dinginnya tampak memancarkan niat membunuh yang kuat. Tatapan Chen Xiao menyapu dingin ke semua orang, sama sekali mengabaikan orang yang telah ia lukai parah. Siapapun yang tertangkap dalam tatapan Chen Xiao akan merasakan ketakutan dan berusaha menghindarinya. Setidaknya kesombongan itu sudah tidak ada lagi. Bahkan Jin Hui pun terkejut melihat situasi ini. Matanya berkilat, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dasar sekumpulan sampah tak berguna. Keluarga Jin kita sudah membesarkan mereka begitu lama, dan kita bahkan tidak bisa mengurus satu pun sampah. Brengsek. Jin Hui sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia bergumam mengumpat, lalu menjentikkan jarinya dan menekan sebuah nomor. Telepon diangkat setelah hanya berdering 2 kali. Sekretaris Jin, ada seorang anak bernama Chen Xiao yang sangat jago berkelahi. Dia sekarang berada di suite nomor 1 di Hotel Jinting. Anda harus mengirim seseorang dan menangkapnya secepat mungkin. Jika ini terus berlanjut, semua pengawal yang dipekerjakan keluarga Jin mungkin akan tamat. Jin Hui berbicara pelan ke telepon. Situasi yang dihadapinya membuat Jin Hui merasa tidak nyaman, sehingga ia mulai langsung meminta bantuan. Sebagai seekor rubah tua yang licik, dia juga dapat memahami situasi terkini. Bersambung.